Selamat datang di Model TV. Ini adalah perangkat RT RW Net skala kecil. Salam sukses, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perangkat rancangan untuk desain RT RW skala kecil dan menengah. Rancangan RT RW Net, WiFi usaha kecil dan menengah. Ini rancangan alatnya seperti ini. Sahabat bisa lihat. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Sahabat, yang pertama adalah sumber internetnya. Sumber internetnya terdiri dari modem USB. Dan Anda bisa menggunakan modem USB seperti ini, baik menggunakan Huawei E3372 maupun Access Go. Kurang dari Access Go modem USB ini tidak mempunyai colokan pigtail. Jika Anda ingin menggunakan pigtail, maka harus menggunakan Huawei E3372 jenis yang ada pigtailnya, atau 8372 yang ada jenis pigtailnya. Oke sahabat, itu adalah sumber internetnya. Karena sumber internetnya menggunakan modem, sehingga kita butuh router USB modem. Router USB modem yang digunakan misalkan menggunakan TP-Link MR3020 atau MR3420 yang bisa support dengan modem yang digunakan. Oke sahabat, sumber internet yang kedua adalah router LTE. Jika kita menggunakan sumber internet dari modem, maka kapasitasnya terbatas. Kapasitas bisa dibawa 10 user secara bersamaan atau bahkan 5 user secara bersamaan. Ada modem USB seperti Huawei E3372, kapasitasnya bisa 16 user secara bersamaan. Sahabat, jika mempunyai usaha dengan kapasitas yang naik lagi, Anda bisa memilih router. Anda juga bisa menggunakan router LTE TP-Link MR6400 seperti yang ada di depan saat ini adalah contoh untuk D-Link. D-Link juga hanya mensupport 10 user bersamaan. Ini adalah DWR 920 yang bisa digunakan juga sebagai sumber internet menggunakan SIM card. Ini yang pertama adalah sumber internetnya. Anda menggunakan sumber internet modem atau router LTE. Modem yang USB dengan kapasitas terbatas, router LTE bisa kapasitas di atas dari 10 user bersamaan. Oke sahabat, ini adalah sumber internetnya. Perlu menentukan sumber internet. Jika Anda support di atas 20 user bersamaan, Anda bisa menggunakan TP-Link MR6400 atau Huawei B312. Jika Anda mau support 64 user secara bersamaan, sahabat bisa menggunakan Orbit Pro atau Huawei B535. Orbit Pro saat ini sudah banyak di pasaran, sedangkan Huawei B535 sementara tidak ada di pasaran untuk distributornya. Oke sahabat, ini adalah box dari Orbit Pro. Sahabat bisa lihat. Nah, bisa menggunakan ini untuk yang support 64 user bersamaan sebagai sumber internetnya. Oke, itu untuk sumber internet. Yang kedua adalah jika Anda berada di wilayah yang sulit sinyalnya atau daerah yang sulit sinyal, maka perlu Anda menggunakan penguat sinyal berupa antena outdoor. Jika Anda sedang untuk menggunakan antena outdoor seperti ini adalah log periodik Huawei 51 cm, maka Anda harus menggunakan modem USB yang support pigtail atau yang ada colokan pigtailnya. Oke sahabat, modem E3372 ada colokan pigtailnya jika menggunakan modem USB, dan misalkan Anda menggunakan router LTE yang support pigtail juga seperti DWR 920, Huawei B312, Huawei B315, 535 maupun jenis tenda yang lama, itu masih mensupport pigtail. Oke sahabat, untuk menggunakan antena, sahabat bisa lihat seperti ini. Ini adalah antena log periodik Huawei 51 cm. Dan sahabat bisa lihat di sini adalah
konektor penyambungnya. Jadi simpel saja, konektor ini bisa langsung masuk pada saat pemesanan. Kita bisa langsung memesan konektor yang seperti ini yang langsung tersambung. Ya, sahabat tir, ini adalah konektor yang sudah bisa dipasang dari awal pada saat beli, dan ini langsung tersambung ke konektor. Jadi ini ada sambungannya pas menggunakan konektor yang seimbang. Masuk ke konektor dari 51 cm lock periodik ini. Oke sahabat tir, itu yang paling penting. Jadi pada saat memesan antena lock periodik, Anda sudah bisa menentukan konektornya, apakah perlu sambungan atau langsung seperti ini. Dan di sisi ini langsung masuk ke pigtail. Jadi sahabat tir, pigtail menggunakan sambungan konverter seperti ini dan masuk di sini sahabat tir. Kemudian dari sini masuk ke pigtail. Pigtail yang digunakan seperti ini. Ini adalah pigtail T, konektor T yang tersambung dengan pigtail. Oke. Ini untuk dual pigtail. Jadi ada satu cabang di sini, dan ini untuk Huawei B535 dan juga B315 menggunakan dual pigtail karena satunya tersambung di sini. Oke. Sahabat tir, ini adalah jenis pigtailnya. Pigtail yang bisa digunakan jika kita menggunakan modem USB. Pigtailnya seperti ini. Ini adalah dual pigtail dan ini adalah single pigtail. Ini kita gunakan juga pada untuk pigtail tunggal juga bisa. Anda juga bisa menggunakan pigtail ganda seperti ini. Oke sahabat tir, dari antena, kemudian kabel yang disiapkan. Yang paling penting adalah konektornya. Kadang-kadang bermasalah di konektor yang tidak support dengan pigtail. Di sini yang masuk ke pigtail, di sisi ini yang masuk ke konektor dari lock periodik Huawei 51 cm ini. Oke, ini gambaran pentingnya. Anda bisa membeli yang pas. Jika Anda perlu sambungan juga, ini seperti ini. Ini adalah kabel sambungan RG6 yang sisi di sini adalah masuk ke pigtail, dan sisi di sini yang tersambung ke bagian atas. Ini biasa digunakan pada antena Yagita XR. Oke sahabat tir, itu jika Anda sudah mempunyai antena, kemudian lewat pigtail seperti ini. Macam-macam pigtailnya. Ada pigtail Huawei B312 menggunakan pigtail tunggal seperti ini. Ini langsung masuk tunggalnya. Kemudian Anda juga bisa menggunakan pigtail modem USB seperti Huawei E3372, baik dual pigtail, tapi kami biasa ini pigtail tunggal seperti ini. Ini adalah pigtail tunggal yang digunakan pada Huawei E3372 Hailing juga. Oke, masuk ke router modem USB atau masuk ke router LTE. Dan setelah dari router LTE ini kita butuh LAN. Jadi sahabat tir, ini adalah LAN yang 1 meter yang pendek. Jadi jika Anda menyiapkan jaringan RT/RW-net Anda perlu untuk menyiapkan LAN yang pendek ini, jangan sampai ketinggalan saat membeli. Oke, LAN yang pendek seperti ini 1 meter, dan dari LAN inilah menghubungkan antara router LTE masuk ke mikrotik. Ini ada mikrotik RB750GR3 dan di sampingnya ada RB9412ND. Ini harganya sekitar 300-an ribu rupiah, murah saja untuk WiFi kelas kecil, user di bawah 10 user bersamaan. Dan mikrotik RB750GR3 ini support sampai 100 user bersamaan. Oke sahabat tir, jika tergantung pada kapasitas dan pengguna Anda. Pengguna Anda jika online bersamaan di bawah 10, Anda cukup menggunakan router board mikrotik RB9412ND. Oke sahabat tir, perbedaan pada RB9412ND ini adalah pada port LAN-nya. Ether port LAN-nya hanya 4, sedangkan pada RB750GR3 ini ada 5 port LAN. Jadi bisa 5, dan di sini hanya 4 saja. Perbedaan yang berikut, di sini support hanya di bawah 10 user bersamaan, sedangkan pada GR3 mikrotik RB750GR3 ini sampai 100 user bersamaan. Di video sebelumnya sudah ada. Oke sahabat, jika Anda hanya melakukan settingan satu LAN saja, misalkan di sumber internet dari router LTE ke LAN 1 ini,
Kemudian Anda hanya melakukan setting ke LAN 2 dan tidak perlu repot lagi setting LAN 3, 4, dan yang kelima. Anda lewat LAN lagi Ether 2 masuk ke switch atau hub ini. Oke sahabat Tir, jadi cukup settingnya satu LAN saja. Masuk internet di LAN 1 dan Ether 2 nya adalah memancarkan WiFi, dan sebelum pancar Anda masukkan ke hub atau switch ini. Ini adalah penghubung yang tidak perlu dilakukan setting apa-apa. Tinggal dari LAN dari Ether 2 ini sebagai pemancar WiFi dari MikroTik masuk ke LAN salah satu, biasanya menggunakan LAN 1, kemudian LAN 2, LAN 3, LAN 4, LAN 5 nya kita bisa pancar 4 access point lagi secara bersamaan. Yang penting berbeda IP address-nya. Untuk settingan modem USB, router LTE, MikroTik RB9412ND maupun MikroTik RB750GR3 ini semua settingan sudah ada pada video sebelumnya. Oke, setelah dari MikroTik router LTE masuk ke MikroTik, kemudian MikroTik keluar lagi langsung ke access point atau langsung ke hub atau switch ini untuk memperbanyak access point. Yang penting access point 1, 2, 3, 4 bisa berbeda IP address-nya, minimal satu segmen. Setelah dari MikroTik Ether 2 ini langsung ke WiFi, sahabat Tir, ke WiFi access point, atau langsung ke hub switch dulu untuk memperbanyak access point, baru kita ke access point. Ini adalah salah satu contoh access point yang bisa memancarkan WiFi langsung ke handphone sampai 400 sampai 500 meter langsung ke HP. Ini adalah TP-Link WA7210. Ya sahabat Tir bisa lihat. Ini adalah hampir mirip dengan WA5210. Yang terbaru di atasnya setelah WA5210 adalah WA7210. Oke sahabat Tir, ini access point-nya. Jadi access point bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dalam satu settingan MikroTik. Yang penting lewat hub atau switch ini. Itu urutannya. Mulai dari pemilihan antena, Anda bisa menggunakan antena grid, antena lock periodik, antena lock periodik Huawei maupun Lintratex yang biasa kami gunakan. Ada juga harus memilih kabel RG6 yang tepat, atau perlu panjang lagi, perlu disambung, Anda bisa menggunakan sambungan kabel juga. Oke, kemudian disiapkan sumber internetnya. Sebelum ke sumber internet Anda harus menggunakan pigtail. Dari sumber internet ini masuk ke MikroTik, dan MikroTik masuk ke access point. Jangan lupa dari MikroTik access point ini membutuhkan kabel yang panjang, tergantung penempatan access point Anda sejauh apa. Anda menggunakan kabel LAN, ini adalah kabel LAN Cat 5. Anda bisa menggunakan kabel yang terbaru Cat 6. Oke sahabat Tir, itu adalah rancangan hotspot WiFi. Bagaimana kalau salah satu sumber internetnya padam atau tidak cukup, atau pas di area yang sulit, PLN-nya hanya nyala malam atau terbatas sering mati, padam PLN-nya? Kita bisa menggunakan alternatif menghidupkan device ini. Anda bisa menghidupkan MikroTik, Anda bisa menghidupkan router LTE seperti ini, Anda bisa menghidupkan access point dengan power bank. Nah, syaratnya power bank harus menggunakan kabel step up seperti ini. Jika Anda mempunyai 4 device, Anda harus punya 4 kabel step up dan 4 power bank. Untuk 2 colokan berarti Anda hanya butuh 2 power bank. Oke sahabat Tir, yang paling penting diperhatikan dalam menggunakan step up, perhatikan ampere dan voltasenya. Semua device ini punya voltasi output DC yang berbeda-beda. Ada yang 12 volt dan ada yang 9 volt. Kemudian ada juga colokan yang menggunakan colokan seperti ini 3,5 mm, dan ada juga di belakang yang besar ini adalah 5 mm. Jadi ukuran yang perlu diperhatikan. Ini adalah kabel step up yang bisa menghidupkan device baik MikroTik, router LTE maupun access point menggunakan power bank. Ini alternatif untuk RT RW net Anda yang kadang-kadang padam lampu dalam waktu yang tidak lama. Oke sahabat Tir, itu informasi untuk mendesain sebuah RT RW net untuk
pemula, bahkan sahabat yang ingin mengetahuinya. Dan setelah selesai disetting, Wi-Fi-nya siap dipakai lewat access point dipakai oleh pengguna, Anda bisa menyebar kembali lewat extender ini. Extender, dua jenis extender ini, sini adalah extender Kektech dan extender Mi Pro. Perbedaan kekuatannya hampir tidak berbeda jauh, kurang lebih jarak pancar 20-30 meter tanpa hambatan bisa memancarkan sinyal Wi-Fi kembali, mengambil sinyal Wi-Fi dari access point yang Anda desain, kemudian memancarkan kembali lewat extender Pro dan extender repeater. Oke, dari Kektech repeater dan dari Mi extender Pro. Perbedaan yang kedua, Mi extender Pro ini tidak punya EtherLAN, sedangkan Kektech ini ada punya EtherLAN. Jika Anda mau sambungkan extender Anda ke TV box atau bahkan ke cam di rumah Anda memilih yang Kektech karena ada colokan LAN-nya. Oke, jika Anda menggunakan Wi-Fi, Anda cukup menggunakan Mi Extender Pro. Ini untuk pengguna di rumahnya masing-masing, sehingga dari access point kita anggap sebagai point to multi point, tapi ditangkap lewat repeater extender dengan jarak di bawah 500 meter untuk pengguna yang berdekatan dengan pusat RT RW net kita. Oke sahabat IR, itu adalah perangkat yang digunakan untuk mendesain sebuah RT RW net skala kecil dan skala sedang. Inilah perangkatnya. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi buat sahabat semua. Sukses untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.